Yuk guys, balik lagi di Oki Kevin Official bersama saya katanya Oki. Nah, ini ada info terbaru dari kasusnya Agus, yaitu respon Denny Sumargo saat Alvin Lim sebar video masa lalu Novi saat dugem dan bersama. Waduh, kalian harus nonton ya. Nah, videonya seperti apa? Yuk langsung kita simak saja guys info terbaru dari kasusnya Agus ini. Sebelumnya bantu subscribe channelnya guys ya. Maaf guys. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Respon mengejutkan datang dari Denny Sumargo terkait perseteruan antara Alvin Lim dengan Novi yang kian membara. Ya, di tengah proses hukum atas laporan polisi Novi di Polda Metro Jaya yang kini prosesnya pun sudah mulai bergulir, Alvin Lim justru melakukan aksi mengejutkan. Alvin Lim diduga menyebarkan video pribadi Novi saat tengah dugem di suatu tempat hiburan malam bersama seorang pria. Alvin tampaknya kesal atas laporan polisi dari Novi terhadap dirinya dengan tudingan telah melakukan pelecehan seksual secara verbal. Namun, sikap Novi yang mengaku merasa tersakiti di mata Alvin Lim sangat kontras dengan apa yang terlihat dari video tersebut. Namun, seperti apa Denny Sumargo ketika menanggapi soal penyebaran video Novi tersebut? Seperti apa pula aksi Gary Julian yang membantah berbagai tudingan miring terkait yayasan kemanusiaan milik Novi? Lalu, seperti apa pula kuasa hukum Novi mengungkap langkah klien mereka terkait disebarkannya video pribadi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like. Bahkan kini, yang menyita perhatian netizen adalah aksi Alvin Lim yang diduga menyebarkan video Novi yang tengah dugem di suatu tempat hiburan malam bersama seorang pria. Aksi Alvin Lim tersebut diduga dilakukan setelah Alvin Lim melontarkan pernyataan yang dinilai oleh Novi melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap dirinya, hingga memicu Novi membuat laporan polisi atas Alvin dan mendatangi Komnas Perempuan hingga meminta bantuan LPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, ini ada ente suka minum dan clubbing katanya guys. Gimana nasib ODGJ dan bayi? Yuk kita lihat. Kalau saya lihat di Surabaya ya, di tempat saya di Lukis Surabaya, memang Novi sering pada saat itu memang sering, ya memang suka ya. Saya lihat ya, dia juga suka clubbing, suka minum. Kalau menurut saya hal itu ya biasa lah. Kalau sama saya juga sering ya. Kalau di luar sama saya nggak tahu. Tapi dia bilang pun katanya juga di Jakarta sering sama teman-temannya ya, untuk mungkin menghilangkan penat, lagi mencari hiburan gitu ya. Kalau menurut saya itu ya sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Kata Agus yang lagi kapan nyusul karena yuk bisa yuk katanya masih lagi kapan nyusul. Tadi? Novi, muka lu kayak apa sih? Sampai gue Tadi gambarin lucu ya. mau melakukan kekerasan seksual, kayaknya malu kagak. Ini siapa sih? Oh, drawing ya. Cocok banget guys, kita lihat lagi. Mohon maaf ya, aku sumbing. Kok jadi aku sumbing pula? Mohon maaf, aku sedih ya. Tadi kau lewat di FYP aku lagi nge-live, kawan langsung blokir kau. Mohon maaf. Siap-siap Agus tidak dapat apa-apa. Pablo Benua secara terang-terangan membeberkan bahwa pihak donatur telah sepakat uang donasi diurus di pengadilan.
Ya, pihak donatur menginginkan hal tersebut agar kasus uang donasi Agus Salim segera usai dan uang donasi dapat dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan dan tahu terima kasih. Lantas, atas pernyataan tersebut, apakah artinya donatur telah menutup ruang diskusi perdamaian? Ya, sekarang sebenarnya poinnya adalah kita lihat pertemuan yang pertama di Gedung Juang, oke? Tidak ketemu, tidak ada titik terang. Pertemuan kedua di Verde tidak ada titik terang. Semua pihak juga sudah dipanggil ke Mensos, juga tidak ada titik terang. Lalu ngapain lagi pada dipanggil, pada duduk lagi, pada ngobrol lagi, pada apa namanya, nanti ada yang deadlock lagi, habis itu tidak selesai. Ini akan menjadi drama yang tidak ada hentinya. Intinya poinnya hanya ada satu hal. Kalau ingin menentukan kepastian hukum terhadap uang yang saat ini ada di Novi, maka caranya simple. Kita ikuti proses hukum yang sekarang berjalan, kita sudah gugat, ikutin aja. Nanti dari pihak pengadilan, dari majelis hakim akan menentukan uang tersebut diperuntukkan sebagai apa. Uang tersebut berhak dikelola oleh siapa, uang tersebut akan dipergunakan untuk apa. Itu aja kan sebenarnya. Jadi jangan kita itu membuat satu perbuatan yang naif gitu loh. Udah tahu ketemu nggak bakal terjadi lagi tuh perdamaian gitu. Tapi kalau memang mau dicoba ya silakan. Prediksi gue ya nggak bakal ketemu juga gitu loh. Kalau kami sih pada prinsipnya begini. Kalau mau ketemu, mau ada pertemuan, lalu mau ada perdamaian, kami hanya minta intinya para donatur didengar apa pendapatnya. Karena saat ini yang menjadi titik temu dari kedua belah pihak adalah pada donatur. Keputusan itu ada di donatur. Tinggal nanti donatur yang menentukan uang tersebut sebagai apa, diperuntukkannya untuk pengobatan Agus berapa nilainya, kalau dialihkan ke pihak lain berapa, kan itu. Kalau ujuk-ujuk donatur tidak dianggap, ya itu keterlaluan namanya. Agus, kalau kata gue sih lu bener-bener sih Gus. Udah Agus mending lu endorse. Orang ya kalau kasus tuh mentok-mentok paling juga 2 mingguan gitu udah kelar, itu udah mentok banget. Loli Fadel aja udah redup masalahnya, lu bayangin. Ini si Agus ya, dari berbulan-bulan lalu gue lihat-lihat nggak kelar-kelar lu. Cinta Fitri juga sungkem lihat episode drama lu, Gus. Ibarat kalau ada bayi lahir nih di bulan lu pas kasus ya, sekarang kayaknya dia udah bisa ngomong deh. Gua rasa mulutnya bakal gatel juga pengen ngatain lu. Udahlah, damai aja, udah damai. Ya, lagi pula lu juga nggak bakal dapat duitnya anyway. Ya, udah disita sama negara, say. Kalau kata gue lu jangan open donasi lagi, open endorse aja. Open endorse. Nggak minum. Kalau menurut saya hal itu ya biasa lah. Kalau sama saya tidak sering ya. Kalau di luar kamar saya nggak tahu. Tapi dia bilang pun katanya juga tidak agak sering sama teman-temannya ya, untuk mungkin menghilangkan penat lagi mencari hiburan gitu ya. Kalau menurut saya itu ya sah-sah. Dengarkan videonya itu ya, jadi sedikit demi sedikit mulai kebongkar ya, kemunafikan ibu yayasan teman-teman ya. Tadi bapak itu mengakui ya, bukan saya ngomong ya, bapak itu ngomong tadi bahwa si ibu yayasan itu sering datang clubbing katanya, sering minum katanya, minum ya. Dan sama saya katanya, kalau nggak sama saya nggak tahu dia sama siapa lagi. Kita nggak tahu tuh apa yang dimaksud sama saya ya di situ. Oke, saya nggak ngomong ke situ teman-teman ya. Saya cuma bilang kalau orang sering minum ya, kira-kira kalau minum itu yang namanya sering bisa nggak mabok? Ya, bisa nggak mabok? Ya, saya nanya nih. Jadi kalau misalnya ada seseorang minum tapi sering dia minum terus gitu kan, sering soalnya kata bapak itu ya. Jadi pemikiran logika saya, kalau orang sering minum itu nggak mungkin nggak pernah mabok, ya kan? Nah kalau mabok, ya kan, pikirannya terganggu nggak? Orang yang mabok itu pikirannya bisa straight nggak? Nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Nggak usah jauh-jauh, lu suruh nyetir aja. Di Amerika kalau orang mabok
dan nyetir di situ, itu kena apa namanya, tilang ya, biayanya besar sekali. Kenapa di situ ya kan? Karena kalau mabok itu namanya drunk driving ya, atau kalau di Amerika itu namanya DUI, driving under influence ya. Influence apa? Alkohol. Bisa menyebabkan orang untuk pecah fokus dan nabrak, kecelakaan, teman-teman ya. Itu baru nyetir tuh. Kita bayangin nggak seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi terus dalam keadaan mabuk misalnya ya kan, apa jadinya itu satu anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabok di situ ya. Kadang-kadang kan, sorry nih, di klub belum selesai maboknya, belum selesai, masih mau fly di rumah atau di mana gitu kan, atau di yayasan dia, sikat lagi bos, itulah teman-teman ya. Orang kalau suka melanggar hukum, satu hukum, dia pasti akan melanggar hukum lain, hukum kedua, hukum ketiga, hukum empat. Itu biasanya udah habit teman-teman ya. Jadi kita lihat dan teman-teman dengar sendiri kemarin itu di video saya sebelumnya, bahwa si ketua yayasan ini nggak punya izin. Ngeliat filmnya, ngeliat deh, dia itu ibarat kata udah kayak sekarat, tapi tetap aja masih mulutnya gitu, nggak takut besok dipanggil Tuhan, terus dengan dia menuduh fitnah kemana-mana gitu ya. Emang si Tenovi mungkin punya masa lalu, tapi kan bukan berarti masa lalu itu harus dikorek-korek terus gitu loh guys ya. Setiap orang juga punya kesalahan, nggak sempurna gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan mudah-mudahan selalu yang nonton video aku rezeki selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Sampai jumpa, see you guys.